kalau kita lihat reruntuhan ini mungkin kelihatannya cuma tumpukan batu tua ya. Tapi jangan salah, ini tuh sisa-sisa dari sebuah kekuatan maritim yang dulu, wah, mengguncang dunia. Oke, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah Kesultanan Banten. Gimana sih mereka bisa berjaya, kenapa akhirnya runtuh, dan yang paling penting, apa warisan yang masih ada sampai sekarang. Ada sebuah kutipan yang menarik banget nih. Bunyinya, pernah berdiri sebuah kekuatan besar yang disegani dunia. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh. Anggap aja ini tiket kita buat masuk ke sebuah cerita epik, sebuah saga dari abad ke-16. Nah, pertanyaannya kan gimana ceritanya sebuah kesultanan di ujung barat Jawa tiba-tiba bisa jadi raksasa perdagangan dunia? Jawabannya, ya ada di awal mula semuanya. Mari kita lihat kelahiran kekuatan dagang ini. Oke, jadi kita mundur ke abad ke-16. Disinilah Kesultanan Banten lahir. Ini bukan kerajaan biasa ya, tapi sebuah kerajaan dagang Islam yang super makmur. Dan yang bikin unik, pendirinya itu Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau ini putranya Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Nah, ini penting. Artinya, dari awal banget, Banten itu dibangun di atas dua fondasi yang kuat, politik dan spiritual. Kekuatan Banten itu bisa dibilang punya dua kaki yang kokoh banget. Kaki yang pertama itu kekuatan dari pelabuhan, sumber duitnya. Kenapa? Karena lada, rempah paling dicari di seluruh dunia saat itu. Kaki yang kedua, kekuatan dari iman, yang pusatnya ada di Masjid Agung Banten. Jadi kekayaan dan keyakinan, dua hal inilah yang jadi jantungnya kesultanan. Coba deh bayangin, sebuah pelabuhan yang ramainya minta ampun. Nggak pernah tidur. Kapal-kapal dari Eropa, Tiongkok, India, semua ada di sana. Itulah pelabuhan Banten. Dan apa yang mereka cari? Lada, si emas hitam ini. Gara-gara lada, Banten itu bukan cuma kaya, tapi jadi salah satu pusat ekonomi paling penting di dunia. Keren kan? Nah, dengan fondasi yang sekuat itu, Banten nggak cuma tumbuh, dia melesat. Dan kita sekarang masuk ke era keemasannya, puncak dari segala kejayaan Kesultanan Banten. Setiap era keemasan pasti punya tokoh utamanya kan? Nah, untuk Banten, tokoh itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Di tangan beliaulah, Banten mencapai titik paling tinggi dari kekuasaan dan pengaruhnya. Terus, apa sih yang bikin beliau ini hebat banget? Sultan Ageng Tirtayasa itu ibaratnya paket komplet. Pemimpinnya tegas, tapi dicintai rakyat. Pikirannya jauh ke depan, perdagangannya diperluas, tapi dia juga ahli strategi militer, pertahanannya diperkuat. Makanya di bawah kepemimpinan beliau, Banten jadi kekuatan yang, wah, nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Tapi ya gitu deh, kalau ada yang bersinar terang, pasti ada yang silau kan? Kekuatan Banten yang makin besar ini mulai bikin gerah satu pihak. Siapa lagi kalau bukan rival asingnya yang super ambisius, VOC Belanda. Nah, disinilah awan-awan gelap mulai kumpul. Oke, sekarang ceritanya bakal berubah drastis. Kalau tadi kita ngomongin kemakmuran, sekarang kita masuk ke babak yang lebih kelam. Babak tentang perang dan pengkhianatan. Jadi akar masalahnya apa? Ya seperti biasa, duit dan kekuasaan. VOC datang dan bukan minta, tapi menuntut monopoli perdagangan lada. Pokoknya semua lada harus lewat mereka. Jawaban Sultan Ageng? Tegas, tidak. Beliau nggak mau menyerahkan kedaulatan ekonomi Banten. Ya sudah, konfrontasi nggak bisa dihindari lagi. Perang pun meletus. Pasukan Banten berjuang mati-matian, tapi ada satu pertanyaan penting di sini. Gimana kalau musuhmu nggak cuma main adu jotos, tapi pakai taktik yang jauh lebih licik dari perang biasa? Dan jawabannya adalah sebuah strategi klasik yang selalu berhasil dan selalu mematikan, divide et impera, pecah belah dan kuasai. VOC sadar betul, cara paling gampang buat menghancurkan Banten itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Disinilah tragedi yang sebenarnya dimulai. VOC nggak menyerang benteng, tapi mereka menyerang keluarga. Mereka mendekati putranya Sultan Ageng sendiri, yaitu Sultan Haji. Dihasut, diadu domba dengan ayahnya, dan akhirnya meledak jadi perang saudara. Ini membuktikan kalau senjata paling bahaya itu bukan meriam, tapi bisikan dan hasutan. Puncaknya, benar-benar pemandangan yang menyakitkan. Dengan bantuan senjata dan pasukan Belanda, Sultan Haji mengalahkan ayahnya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin besar yang dihormati itu, akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh anaknya. Pengkhianatan ini menghancurkan segalanya. Dan ya, sejak saat itu, kejayaan Kesultanan Banten mulai meredup, lalu runtuh. Momen pengkhianatan itu jadi titik balik, jadi awal dari akhir kemerdekaan Banten. Oke, kerajaannya jatuh. Terus ceritanya selesai?
Belum, justru di sini kita lihat bagian yang paling menarik. Bagian terakhir, sebuah warisan yang terukir di atas batu. Akibatnya pahit banget. Istananya hancur rata dengan tanah, kekuasaan politiknya hilang. Tanah yang tadinya merdeka sekarang ada di bawah kendali penjajah. Semua simbol-simbol kekuasaan duniawi itu lenyap. Tapi, di tengah semua reruntuhan itu, ada satu bangunan yang tetap berdiri tegak. Apa itu? Masjid Agung Banten. Ini kontras yang luar biasa kan? Ketika istana, simbol kekuasaan politik, hancur. Justru masjid, simbol kekuatan iman, tetap kokoh sampai sekarang, melewati ratusan tahun. Dari sini, kita dapat satu pelajaran yang dalam banget. Musuh dari luar itu bisa dilawan pakai kekuatan. Tapi kalau perpecahan datangnya dari dalam, kehancuran itu susah banget dihindari. Dan kisah tragis Banten ini jadi bukti paling nyata dari kalimat itu. Tapi di balik semua kepahitan itu, ada hikmah kedua yang ngasih harapan. Kekuasaan itu bisa direbut, kerajaan bisa runtuh, tapi sesuatu yang dibangun di atas iman itu akan tetap berdiri, bahkan setelah ratusan tahun. Dan Masjid Agung Banten, yaitulah monumen hidup yang jadi bukti nyata dari ide ini. Nah, kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bareng-bareng. Apa ya artinya bagi sebuah peradaban kalau ternyata simbol imannya jauh lebih awet dan lebih kuat daripada simbol kekuasaannya? Pertanyaan ini mungkin lahir dari reruntuhan, tapi relevansinya abadi.